sekarang Direktur Imparsial, Eksekutif Imparsial Al-Arab. Terima kasih Bang Karni. Saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mau melihat isu ini dalam 3 aspek. Satu, aspek hukum, kedua aspek keamanan, yang ketiga dalam aspek politik. Dalam aspek hukum memang ada TAP MPRS nomor 25 serta ada Undang-Undang 2799. Meski tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nur Syahbani bahwa perlu dibaca kembali bahwa TAP MPRS nomor 1 2003 menyebutkan bahwa pelarangan penyebaran tersebut harus menghormati hukum, HAM, dan demokrasi. Nah, itu artinya sesungguhnya tindakan-tindakan di dalam aparat penegak hukum untuk melakukan pelarangan tentu harus berbasiskan pada norma-norma hukum, norma-norma HAM, dan serta sistem demokrasi yang kita anut. Apa yang terjadi belakangan ini sebenarnya pelarangan-pelarangan sudah dilakukan secara berlebihan dan sudah tidak proporsional. Salah satu hal misalkan sweeping buku terhadap mereka-mereka buku-buku yang dianggap menyebarkan paham komunisme, ini sesuatu yang dalam beberapa kasus sangat berlebihan dan tidak tepat dan serta tidak proporsional. Saya misalkan Bung Karni ada buku yang ikut kena sweeping berjudul Orang-orang Bersimpangan Kiri Jalan yang ditulis oleh Sohogi, aktivis era 65, yang secara pemikiran Sohogi adalah tokoh muda pada era 60-an yang sangat kritis terhadap Bung Karno dan juga kritis terhadap komunisme pada era tersebut, lalu membuat skripsi yang mencoba mengulas secara kritis tentang peristiwa pemberontakan 48 di era peristiwa di Madiun tersebut. Nah, mengapa buku ini juga kemudian menjadi bagian yang ikut kena sweeping? Mungkin yang men-sweeping tidak bisa membaca konteks di dalam buku itu. Yang kedua, pelarangan buku Palu Arit di Ladang Tebu yang ditulis oleh Hermawan Sulistyo, yang menurut saya ini satu disertasi S3 yang dibuat seorang dokter bernama Hermawan Sulistyo, peneliti LIPI, yang sangat kritis serta memberikan sajian yang lebih komprehensif tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tahun 65 yang sudah lolos dalam seleksi kejaksaan juga kemudian kena sweeping. Lagi-lagi itu beberapa kasus, banyak kasus lain yang sebenarnya salah melakukan pelarangan ataupun sweeping buku. Tapi prinsipnya gini, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, saya rasa Pak Mahfud di sini ada, Jaksa Agung pun tidak boleh secara absolut untuk melakukan proses pelarangan terhadap buku, karena di dalam negara hukum perlu dikedepankan prinsip yang disebut dengan due process of law. Oleh karenanya, pelarangan terhadap buku hanya bisa dilakukan di dalam sistem peradilan. Tidak bisa otomatis negara ataupun pemerintahan ataupun Kejaksaan Agung dengan serta-merta melakukan pelarangan. Ini putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Sehingga segala bentuk sweeping terhadap buku adalah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum, khususnya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dikeluarkan pada tahun 2010 yang menyebutkan semua harus berdasarkan prinsip due process of law melalui sistem peradilan. Yang kedua, dalam aspek hukum juga, problemnya adalah Bang Karni, terminologi tentang penyebaran paham komunisme sebagaimana diatur dalam TAP MPR plus Undang-Undang 2799 memang masih multitafsir dan karet yang kemudian kadangkala menimbulkan ruang terjadinya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam sisi lain juga menimbulkan seringkali stigmatisasi dan labelisasi terhadap komunisme itu sendiri. Di masa Orde Baru kita sering lihat mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap rezim pemerintahan Soeharto dituduh komunis, buruh yang menyuarakan hak-haknya di masa rezim pemerintahan Soeharto dituduh komunis, petani yang menyuarakan hak-haknya dituduh juga komunis. Jangan sampai kemudian ruang multitafsir tadi menimbulkan apa yang disebut dengan stigmatisasi dan labelisasi. Ini yang menurut saya menjadi sangat berbahaya ketika kita terjebak dalam ruang stigmatisasi dan labelisasi tersebut. Yang nyatanya sebenarnya mereka sedang melakukan kritik terhadap kekuasaan, sedang menyuarakan hak mereka, tetapi dihajar dan dipukul karena isu-isu tadi komunisme. Kedua, dalam aspek keamanan, dinamika isu komunisme kekinian sedang terjebak dalam situasi apa yang disebut dengan sekuritisasi. Barry Buzan, seorang pemikir keamanan kekinian kontemporer, menyebutkan bahwa hati-hati sebuah pemerintahan demokrasi terjebak dalam situasi sekuritisasi. Sekuritisasi adalah sebuah dinamika politik dan di mana sebuah isu dipolitisasi menjadi satu isu ancaman keamanan nasional yang kemudian memerlukan satu tindakan-tindakan yang ekstra legal dan kadangkala represif. Yang padahal isu tersebut sebenarnya
sama sekali tidak menunjukkan ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi dipolitisasi untuk dimasukkan di dalam isu terhadap ancaman keamanan nasional. Sekuritisasi adalah ruang persimpangan antara demokrasi dan otoritarianisme. Dalam konteks isu komunisme yang berkembang di Indonesia, saya menganggap isu komunisme akhir-akhir ini masuk dalam jebakan ruang kondisi keamanan yang disebut oleh Barry Buzan dengan situasi sekuritisasi tadi, yang berimplikasi kadangkala melibatkan kekuatan-kekuatan ekstralegal untuk mengantisipasi persoalan isu tersebut, yang sering disebutkan seringkali berujung pada pendekatan pelibatan militer untuk mengatasi isu tersebut. Dan itu terjadi di Indonesia hari ini. Bagaimana dalam beberapa kasus sekuritisasi terlihat bagaimana di Ternate atau di Yogyakarta militer terlibat di dalam penanganan isu tersebut. Padahal Undang-Undang TNI Nomor 34 2004 secara jelas dan tegas menyebutkan, pasal 7 ayat 3 menyatakan operasi militer selain perang di dalam membantu kepolisian ataupun dalam mengatasi keamanan di dalam negeri hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan keputusan politik negara di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Tidak bisa dan tidak boleh TNI terlibat di dalam operasi di dalam negeri, dalam operasi selain perang, kalau tidak ada keputusan presiden. Itu aturan yang jelas dan clear. Saya rasa Prof. Mahfud adalah seorang Menteri Pertahanan yang juga terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang Pertahanan plus Undang-Undang TNI, meski selesai ketika pasca Undang-Undang Pertahanan ya Prof ya, tapi secara clear pasca reformasi tentara hanya bisa dan boleh dalam operasi-operasi misalkan di dalam negeri jika ada keputusan dan politik negara, dalam hal ini keputusan presiden. Dalam konteks itu sebenarnya agak kurang tepat dan kurang proporsional jika militer cukup aktif terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan isu komunisme di dalam negeri. Kalau ada keputusan politik presiden yang berbentuk tertulis dengan pertimbangan DPR, mungkin bisa dilibatkan dan diperbolehkan mengacu kepada Undang-Undang TNI. Itu dalam aspek keamanan. Hari ini kita terjebak dalam dinamika sekuritisasi. Barry Buzan menyebutkan ini fenomena terjadi di negara-negara pasca otoritarianisme yang kecenderungannya adalah kita berada dalam persimpangan antara ini memperlihatkan ancaman itu adalah terorisme. Dinamika ancaman ISIS itu menjadi persoalan serius, sehingga ketika kita ribut di dalam negeri persoalan komunisme, tentu realitas politik luar negeri akan tertawa. Ada apa dengan Indonesia? Realitas politik keamanan global hari ini adalah terorisme. Plus di Indonesia, fakta ancaman yang ada di Indonesia adalah terorisme, konflik internal berbasiskan SARA, itu juga realitas ancaman, sehingga Yugoslavia bubar sebagai negara karena konflik internal karena faktor SARA, Rwanda ribut, Sudan ribut, Timur Tengah, Suriah, Mesir juga ribut. Ini persoalan-persoalan konflik internal dengan basis SARA yang menjadi persoalan yang lagi-lagi bukan komunisme menjadi dinamika ancaman di level global ataupun nasional, Bung Karni. Jadi itu kira-kira.